Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Nadif, NIM 2001530027, dari kelas teks mining kelompok A1. Pada kesempatan kali ini saya akan analisis sentimen objek yang ada di Kota Semarang, di mana analisis sentimen yang saya buat adalah data analisis sentimen dari rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Kemudian setelah melakukan data analisis sentimen, kita akan melakukan eksplorasi data analisis, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, kemudian melakukan pengukuran kinerja algoritma klasifikasi dan implementasi berbasis web pendeteksi analisis sentimen. Untuk langkah yang pertama, kita akan langsung masuk ke codingannya. Oke, pada codingan yang saya pakai ini, saya menggunakan codingan dengan bahasa Python. Sebenarnya ini saya lakukan dengan Google Colab. Namun karena saya sudah menguploadnya ke GitHub, jadi saya untuk penjelasannya menggunakan GitHub saja. Oke, untuk langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan instalasi Google Search Results. Untuk Google Search Results ini nantinya berfungsi dalam melakukan pencarian atau sebagai mesin pencari ketika kita memasukkan sebuah perintah. Untuk penginstalannya yaitu sebagai berikut: wp install Google Search Results. Kemudian import juga beberapa library yang dibutuhkan dalam mendukung Google Research-nya, yaitu seperti ini. Jika sudah, kita untuk langkah selanjutnya adalah melakukan scraping yang bertujuan untuk mengambil data rumah sakit yang berada di Kota Semarang menggunakan perintah seperti di bawah ini. Saya jelaskan sedikit mengenai perintah ini, yaitu di mana di sini ada engine yang kita gunakan adalah ini Google Maps. Ini ambilnya untuk kodenya dari Sepapi yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Kemudian kata kunci yaitu ada rumah sakit Semarang, karena kita akan mengambil data review dari rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Untuk li ini sendiri, ini adalah letak atau titik koordinat lokasi, yaitu wilayah Semarang. Untuk APK ini kita ambil dari APK Sepapi yang kita buat. Untuk M jumlah data ini, adalah data jumlah data yang ditampilkan nanti. Ini ada pada perintah di bawah. Dan setelah ini maka akan muncul output seperti ini. Artinya sudah berhasil. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah kita ingin cari atau data yang sudah diambil di atas, maka lakukan perintah seperti ini: for RDW in local result. Kemudian print RDW, maka akan tampil seperti ini. 6 data ini ya. Ini data yang terdapat nama data dan total review. Karena sudah mendapatkan nama-nama rumah sakit yang ada di Semarang, langkah selanjutnya adalah mengambil data review dari rumah sakit yang sudah didapat sebelumnya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Kita akan mengambil data review menggunakan perintah-perintah seperti ini. Jika sudah, maka ketika kita run atau kita eksekusi perintahnya, maka akan tampil output seperti ini. Artinya kita sudah berhasil mendapatkan data review rumah sakit. Sekarang kita akan mengubah data tersebut dalam bentuk CSV. Agar apa? Agar nantinya data review ini tertata rapi dan nantinya juga memudahkan program dalam membaca atau menampilkan data review ketika dibutuhkan dalam pembuatan program analisa sentimen nantinya ya. Untuk langkah pertama yang dilakukan untuk mengubah dalam bentuk CSV adalah mengimpor ini pandas terlebih dahulu. Ya catatan untuk
karena tadi kita sudah mendapatkan data review, alangkah baiknya kita sekarang menyimpannya itu dalam bentuk CSV kan. Sebelum kita menyimpan file tersebut, kita perlu membuat folder terlebih dahulu, yaitu seperti berikut. Di sini ada folder, kemudian di sini terdapat juga nama file CSV yang akan kita simpan nantinya dari hasil data review di atas. Untuk menampilkan hasil dari file CSV-nya, maka kita dapat menggunakan perintah ini df original, maka akan tampil seperti ini outputnya, dari nomor rumah sakitnya, name, rating, kemudian review. Untuk memudahkan dalam pengambilan data CSV yang kita butuhkan, maka kita mengupload file CSV ke repository GitHub ya, jangan lupa, agar lebih memudahkan dalam mengambil data CSV. Untuk nantinya dibutuhkan ketika membuat program analisis sentimen juga, program berbasis web itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghapus kolom dari tabel CSV yang tidak dibutuhkan. Pertama kita akan mengimpor beberapa library terlebih dahulu. Di sini ada ini seperti ini perintahnya. Kemudian ambil file CSV yang sudah diupload ke GitHub tadi dengan menyantumkan URL dari file CSV yang sudah kita upload di GitHub menggunakan ini ya, perintah berikut ini. Nah, ini adalah URL file CSV yang sudah kita upload ke GitHub. Jika sudah, kita ketikkan perintah ini juga, jangan lupa di evaluate untuk menampilkan hasilnya. Setelah itu kita dapat menghapus beberapa kolom dari tabel CSV yang tidak dibutuhkan dengan perintah ini ya, df drop kolom. Sekali lagi untuk menampilkan hasilnya kita dapat menuliskan perintah df. Oke, kemudian kita akan melakukan pre-processing kode. Yang pertama yaitu melakukan perintah cleaning text dari data review yang sudah didapat di atas menggunakan perintah berikut ya, import string, import array terlebih dahulu, kemudian melakukan perintah ini. Kemudian yang kedua, kita akan menambah fitur tambahan panjang dan presentase nada baca dalam tag pada data review yang sudah kita ambil dengan perintah berikut ini ya. Kita akan melakukan perintah ini dengan memanfaatkan ini codingan atau fungsi ini. Maka akan, jika berhasil maka akan tampil tabel seperti berikut. Ada planet review, label, review log, dan tools. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perintah tokenizing dengan tokenizing ini dengan perintah berikut. Ini ya, seperti di bawah ya. Yang keempat yaitu melakukan lemmatization dan removing stopbar dengan mengimpor fungsi NLTK dan beberapa perintah seperti di bawah ini. Kita import terlebih dahulu NLTK nya, kemudian jika berhasil maka muncul seperti ini ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa perintah ini juga. Jika sudah berhasil maka akan muncul tabel seperti di bawah ini. Setelah itu kita akan mengklasifikasikan data review berdasarkan rating yang sudah didapat di atas tadi dan menentukan klasifikasi rating dari data review tersebut dengan menggunakan ini kode ini. Maka outputnya akan seperti ini. Satu channel, satu channel, dan seperti ini.
Kemudian untuk menampilkan hasil review dalam bentuk grafik dapat menggunakan perintah sebagai berikutnya ya. Maka akan muncul grafik seperti ini. Grafik-grafiknya saya lihat. Kemudian dilanjut dengan program Visualis Workflow. Visualis Workflow ini untuk mengelompokkan kata positif dan negatif tentunya fungsinya. Kemudian kumpulan kata dari data review dengan memanfaatkan fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimpor fungsi workflow dan beberapa perintah sebagai berikut ya. Ini perintahnya seperti ini sampai ini. Selanjutnya untuk menampilkan positif review kita juga dapat melakukan perbedaan seperti ini dan hasilnya akan seperti positif review. Untuk negatif review sendiri seperti ini, maka data review negatif akan dikelompokkan seperti ini. Tampilan bawah. Kemudian kita akan melakukan back of word model dengan menggunakan perintah di bawah. Ini. Oh iya, untuk menampilkan review yang paling sering muncul kita dapat menggunakan perintah ini ya, mouse sekalian itu. Sini seperti ini. Oke, kemudian setelah menampilkan review yang paling sering muncul, selanjutnya kita mengklasifikasikan model review menjadi 5 menggunakan perintah ini ya. Menggunakan perintah ini. Yang pertama kita akan melakukan mengklasifikasikan model review menjadi 5 itu, yaitu diantaranya ada review dengan negative bias menggunakan perintah seperti ini. Maka akan tampil seperti ini, tampilannya. Kemudian review yang kedua kita menggunakan random forest classifier menggunakan perintah seperti ini. Outputnya juga seperti ini. Kemudian review menggunakan logistic regression menggunakan kode seperti ini, maka akan tampil output seperti ini ya. Kemudian review dengan eksepsi menggunakan perintah seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada review dengan connect boards classifier. Oke, sebelum kita implementasikan program pendeteksi analisa sentimennya ke Heroku, kita terlebih dahulu untuk mengupload beberapa folder dan juga file seperti berikut. Di sini ada meliputi IP NGP checkpoints, ada PHC, kemudian image ya, seperti ini. Di sini ada program yang tadi kita buat ya, program yang ini, yang data analisis sentimen yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan yang sangat penting, soalnya nanti akan berpengaruh ketika kita akan membuat program mendeteksi analisis sentimen untuk mendapatkan hasil apakah kata-kata tersebut termasuk kata-kata positif atau negatif.
Di sini ada beberapa perubahan yang paling penting. Di sini kita lihat yang APPPY terlebih dahulu. Pada APPPY ini sendiri, yaitu yang perlu diperhatikan adalah di sini, terletak di sini. Di sini ya. Jangan sampai lupa untuk file name-nya jangan sampai salah. Ini untuk mengambil data review yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita ubah ke dalam bentuk file CSV. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita ubah lagi adalah di ini folder templates, kemudian di result kita buka. Nah, pada menu resource ini ada beberapa perubahan juga yang dilakukan, yaitu di sini. Di sini jika nanti dalam program pendeteksi analisis sentimennya, jika kita mengetikkan sesuatu, jika kata itu positif maka warnanya akan menjadi merah, negatif akan warna biru. Jangan lupa untuk perubahan tadi, karena itu sangat berpengaruh kepada program yang akan kita buat. Oke, jika sudah kalian bisa mengupload file-filenya ke GitHub. Kalian sudah simpan ke GitHub. Seperti berikut ini ya. Jika sudah, kita akan langsung saja pergi ke website Heroku untuk implementasi program pendeteksi analisa sentimen. Jika teman-teman belum memiliki akun Heroku, bisa registrasi terlebih dahulu. Namun apabila teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung login. Jika sudah, kita akan diarahkan pada menu dashboard Heroku. Di sini kita dapat ini ya, mengeklik ini button new, kemudian create new app. Untuk nama sendiri opsional ya. Di sini akan saya coba namai dengan PTS analisis sentimen. Kemudian untuk cost region sendiri ini saya pilih default aja, yaitu status. Kemudian ketika kita sudah menentukan event dan cost regionnya sudah selesai, kita dapat melakukan klik ini, get app. Kemudian ya, pada menu ini kita dapat menghubungkan terlebih dahulu Heroku ke GitHub dengan menggunakan ini. Dengan pada ini submenu deployment method, kita dapat memilih connect to GitHub. Kita dapat klik. Maka akan muncul catatan jika kalian baru pertama kali menggunakan Heroku, maka kalian diminta untuk memasukkan password GitHub terlebih dahulu. Karena saya ini sudah bukan lagi pertama kali menggunakan Heroku, jadi bisa langsung menampilkan repository. GitHub saya sudah terkonek di sini. Kemudian di sini kita bisa menuliskan repository di mana app tadi, file-file atau folder yang kita butuhkan tadi kita simpan. Nah, saya simpan di sini di repository ini, analisis sentimen. Maka kita bisa tuh ini analisis sentimen. Nah, pastikan penulisan repositorinya benar ya, karena ini sangat berpengaruh. Kemudian kita dapat, jika sudah, kita dapat melakukan search untuk pencarian repository dan juga file app yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi pendeteksi analisis sentimen ini. Nah, di sini sudah ketemu, kita dapat melakukan connect untuk menghubungkan Heroku dengan GitHub.
Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita dapat melakukan deploy branch untuk merunning aplikasi pendeteksi berbasis web ini, yaitu aplikasi analisis sentimen. Kita dapat melakukan langsung deploy branch. Kemudian akan melakukan build. Kita tunggu agak lama. Nah, kemudian jika sudah, maka akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasinya, kita dapat langsung mengklik ini, perintah view ini. Nah, ya, untuk aplikasi pendeteksi analisis sentimen sudah berjalan dengan benar ya. Tinggal kita cek aja. Misal kita akan eh, mengklik sebuah kalimat atau kata, nanti kata ini akan mendeteksi apakah kalimat tersebut termasuk dalam positif atau negatif. Kita mencet dokter itu aja ya, karena kita masih berhubungan dengan rumah sakit. Kemudian kita cek mengeceknya. Nah, ini berarti seperti program yang kita buat tadi, jika positif akan kata tersebut akan menampilkan ini hasil positif yang berwarna merah. Kemudian kita bisa cek lagi, misal kita menulis kata bad. Nah, apakah ini termasuk kata negatif atau positif? Kita cek. Nah, ini termasuk kata negatif. Kemudian berwarna biru sesuai dengan program yang telah kita buat tadi. Oke, jadi semuanya implementasi ini untuk implementasi mendeteksi analisis sentimen ini sudah berjalan dengan benar, sesuai dengan program yang kita buat. Sekian presentasi saya mengenai UTS Text Mining kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau bertindak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.